warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dandi Katisna Kusuma, NPM 1821021995, kelas B HTN, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Adintan, Lampung. Saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Hukum Acara Perdata dan Peradilan Agama, yaitu tentang pengertian, sumber hukum, dan asas hukum acara perdata. Berikut pembahasannya. Hukum acara perdata adalah hukum yang mengatur proses penyelesaian perkara perdata melalui hakim di pengadilan, penyusunan gugatan, pengajuan gugatan, pemeriksaan gugatan, putusan pengadilan, sampai dengan eksekusi atau pelaksanaan putusan pengadilan. Garis-garis besar tahap-tahapan peradilan perdata yaitu 1. Pengajuan gugatan, 2. Pemeriksaan gugatan, 3. Pembuktian, 4. Putusan, 5. Upaya-upaya hukum terhadap putusan, dan 6. Eksekusi. Sumber-sumber hukum acara perdata. Hukum acara perdata Indonesia sampai kini masih tetap berpedoman sebagai pedoman utama pada hukum acara perdata kolonial. Sumber hukum acara perdata adalah tempat di mana dapat ditemukannya ketentuan-ketentuan hukum acara perdata. Pengaturannya masih tersebar di dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yaitu 1 HIR, 2 RBG, 3 RV, 4 BW atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya buku keempat, 5 WVK, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. 6. Berbagai undang-undang yang berkaitan seperti Undang-Undang tentang Peradilan Ulangan atau Acara Banding, Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang tentang Peradilan Umum, Undang-Undang tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang tentang Advokat, Undang-Undang tentang Perkawinan, Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang. 7. Jurisprudensi, 8. Peraturan Mahkamah Agung atau Perma, 9. Instruksi dan Surat Edaran Mahkamah Agung atau SEMA, 10. Perjanjian internasional, 11. Doktrin, dan 12. Adat kebiasaan. Asas-asas hukum acara perdata yaitu 1. Hakim bersifat menunggu, yang artinya inisiatif pengajuan gugatan berasal dari penggugat. 2. Hakim bersifat pasif, yang artinya bahwa ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan untuk diperiksa pada asasnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara dan bukan oleh hakim. 3. Persidangan terbuka untuk umum, yang artinya asas ini membuka kesempatan untuk sosial kontrol untuk menjamin peradilan yang tidak memihak, adil, objektif, berproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4. Audi et alteram partem, yang artinya pengadilan harus memperlakukan kedua belah pihak sama, memberi kesempatan yang sama kepada para pihak untuk memberikan pendapatnya dan tidak memihak. 5. Putusan harus disertai alasan. Alasan tersebut dimaksud sebagai pertanggungjawaban hakim dari putusannya terhadap masyarakat, para pihak, pengadilan yang lebih tinggi, ilmu hukum, sehingga oleh karenanya mempunyai nilai objektif. 6. Beracara dikenakan biaya. Biaya perkara ini dipakai untuk biaya kepanitraan, biaya panggilan, biaya pemberitahuan, biaya materi, dan lain-lain. Biaya yang memang diperlukan seperti misal biaya pemeriksaan setempat. 7. Trilogi peradilan, yaitu sederhana, cepat, dan biaya ringan. Yang dimaksud dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan adalah hakim dalam mengadili suatu perkara harus berusaha semaksimal mungkin. 8. Asas bebas dari campur tangan pihak di luar pengadilan. Hakim dituntut sungguh-sungguh mandiri. Hakim mempunyai otonomi yang selalu harus dijaga agar proses peradilan berjalan menuju sasaran peradilan yang objektif, fair, jujur, dan tidak memihak. Hakim tidak boleh terpengaruh oleh hal-hal di luar pengadilan seperti pengaruh uang, pengaruh kekerabatan, pengaruh kekuasaan, dan lain sebagainya. Sekian dari pembahasan dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.